Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Masyu. Kali ini dengan menggunakan Adobe Photoshop, saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat spanduk sederhana yang bisa digunakan untuk Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, ataupun yang lain dan sebagainya. Teman-teman hanya perlu mengedit teksnya saja nanti. Baik, langsung saja. Kita akan membuat lembar kerjanya terlebih dahulu. Setelah teman-teman membuka Adobe Photoshop-nya, kita klik File, kemudian klik New. Nah, di sini ukuran spanduk yang saya gunakan dimisalkan ukuran 5 kali 1 meter. Nah, satuannya kita rubah terlebih dahulu menjadi cm. Kita tidak perlu menulisnya 500 cm dan ininya 100 cm karena itu nanti akan membuat komputernya jadi lemot bagi yang speknya kurang ya. Jadi kita gunakan perbandingan 1:5. Jadi di sini saya masukkan lebarnya 100 cm dan untuk tingginya 20 cm. Dan untuk backgroundnya putih dan color mode-nya ubah ke RGB. Oke, kalau sudah kita langsung klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Poin berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman harus memunculkan properties layer ya, yang di sebelah kanan. Caranya klik pada bagian Windows dan beri tanda checklist pada layer. Dengan begitu nanti menu layernya akan muncul seperti ini. Berikutnya yang akan saya gunakan adalah sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa file atau gambar yang akan kita gunakan untuk pembuatan spanduknya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Saya mendownloadnya dari Google dan akan kita edit nanti supaya tampilannya lebih menarik. Baik, langsung saja. Setelah kita memasukkan lembar kerjanya seperti ini, saya akan merubah pada bagian warna yang ada di sini. Kita klik. Teman-teman silahkan beri warna apa saja, boleh, terserah ya, sesuai keinginannya. Di sini saya akan memasukkan warna hijau tua. Kita klik OK. Berikutnya pada bagian shape, saya akan menggunakan sebuah tools polygon. Kita klik. Kalau teman-teman yang tadinya rectangle, teman-teman bisa klik kanan dan pilih polygon. Seperti ini. Kemudian untuk sisinya masukkan 5. Boleh 3, boleh 6, tapi di sini saya akan masukkan 5. Kemudian OK atau enter. Pada lembar kerjanya kita klik tahan dan buat jadi seperti ini. Saya akan membuatnya menjadi simetris seperti ini. Oke, cukup. Saya buat menjadi seperti ini. Kemudian kita klik pada bagian Move Tool, kita geser dan tempatkan ke bagian yang kita inginkan. Saya akan membuatnya menjadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan mengambil gambar tadi yang sudah saya siapkan. Kita klik File, klik Open. Nah, ini dia. Saya akan menggunakan gambar ketupat ini. Double klik. Nah, ini kan background-nya berwarna putih ya. Kita akan menghilangkan background-nya. Pada bagian Erase, teman-teman klik kanan. Jadi kita bisa memunculkan menu penghapusan yang lain pada bagian Erase dengan klik kanan. Kali ini yang saya pilih adalah Magic Erase. Kemudian hapus pada bagian tepi-tepinya. Cukup diklik sekali saja kalau yang memang satu warna, tapi kalau 2 atau 3 warna silahkan diklik warna-warna yang berbedanya, sehingga hanya menyisakan bagian tengahnya saja. Kalau sudah, kita klik pada bagian Move Tool. Pada bagian ketupatnya kita pindahkan, klik tahan, dan geser ke arah yang lembar kerja yang sudah kita siapkan tadi. Taruh di sini dan lepaskan. Kalau untuk ukurannya, teman-teman merasa ukurannya masih terlalu kecil, perlu diperbesar. Teman-teman bisa melakukan dua cara. Bisa klik File, kemudian, maksud saya klik Edit, pilih Free Transform, atau dengan cara menekan CTRL plus T. Sehingga nanti objek yang sudah kita masukkan, dia memiliki sisi-sisi poin yang bisa kita gerakkan. Jangan lupa juga ketika kita pengen memperbesar sebuah objek, kalau objek tersebut pengen teman-teman perbesar secara bersamaan bentuknya, teman-teman harus menekan tombol Shift pada keyboard. Tekan dan tahan tombol Shift-nya, kemudian
baru perbesar. Dengan begini, gambar tadi akan berubah atau bergerak secara bersamaan berdasarkan sisi-sisinya. Kita klik Move Tool untuk Apply, kemudian tempatkan pada bagian yang teman-teman inginkan. Seperti ini contohnya. Oke. Kalau serasa kurang kecil, kita perkecil lagi. Oke, nampaknya cukup. Seperti ini. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah layer baru. Kita klik di sini. Nah, pada bagian layer 2 ini, nah ketika saya pengen membuat sebuah teks lagi, tapi dengan efek yang sama, saya tidak perlu membuat teks dari awal, kita hanya cukup mengkopinya saja. Teman-teman bisa menekan Ctrl Tab, maka yang bergerak adalah objek pertama tadi yang sudah kita masukkan. Dan layer 2 ini akan kita persiapkan atau akan kita gunakan untuk background. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman memberinya nama. Pada bagian layer 1, karena ini adalah ketupat, kita double klik pada tulisan layer 1-nya, beri nama ketupat. Oke, kemudian pada layer 2-nya kita masukkan BG1, karena mungkin saya akan memasukkan 2 atau 3 background. Kita akan lihat berdasarkan desainnya nanti. Oke. Arahkan atau tempatkan warna biru pada BG1. Jadi jangan sampai ke yang lain ya. Kita klik BG1-nya supaya ada warna birunya. Kemudian saya akan menggunakan pewarnaan gradient. Pada bagian Paint Bucket, kalau tidak muncul gradiennya, teman-teman klik kanan, pilih Gradient Tools. Seperti ini. Oke, kita close saja. Pada bagian ini, pewarnaannya saya akan menggunakan warna biru ya. Kita klik. Teman-teman silahkan pilih bagian-bagian pewarnaan yang teman-teman suka. Nah, ketika saya pengen membuat sebuah teks lagi, tapi dengan efek yang sama, saya tidak perlu membuat teks dari awal, kita hanya cukup mengkopinya saja. Teman-teman bisa menekan Ctrl ini. Oke. Kita klik juga sisi satunya, rubah warnanya. Oke. Dan pada bagian tengahnya saya akan merubahnya menjadi warna putih. Klik. Saya tempatkan di sini. Oke, kemudian klik OK. Nah, untuk pewarnanya teman-teman silahkan klik tahan dan geser. Sebenarnya pewarnaan ini kalau teman-teman pengen merubahnya misalkan miring ataupun vertikal, bisa saja, terserah teman-teman. Saya akan membuatnya menjadi horizontal garisnya seperti ini. Oke. Jangan khawatir, gambar yang tadi sama sekali tidak hilang ya, jadi kita masih bisa melakukan pengeditan. BG1 ini kita pindahkan ke bawah. Klik, tahan, dan geser ke bawah. Seperti ini. Nah, sehingga dia munculnya hanya pada bagian belakang. Seperti ini maksud saya. Berikutnya kita hanya tinggal memberinya teks saja. Kita hanya tinggal memberikan teks. Misalkan seperti ini. Kita klik teks. Kita tulis Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Id. Oke. Kemudian kita blok semuanya untuk memperbesar teksnya. Teman-teman juga bisa menggunakan free transform seperti tadi. Klik pada bagian Selamat Hari Raya ini. Kemudian tekan Ctrl plus T. Kita perbesar. Oke. Sudah cukup. Kemudian untuk memberikan efek,
karena teksnya terlihat biasa saja, kita akan memberi sedikit efek ya. Pastikan warna birunya tetap pada teks, kemudian klik layer, pilih layer style, dan pilih outer. Saya akan memberinya efek glowing warna putih. Pada bagian colornya kita klik, saya pilih warna putih. Kemudian screennya saya rubah menjadi normal. Dan untuk size-nya saya masukkan 5. Range-nya saya akan menguranginya hingga 1. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada efeknya ya sedikit ya. Kemudian klik OK. Seperti ini hasilnya. Teksnya akan saya rubah menjadi tipe Votre. Kita double klik lagi pada bagian huruf T-nya ya. Double klik. Klik di sini. Saya pilih Votre. Ini dia. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya pengen membuat sebuah teks lagi tapi dengan efek yang sama, saya tidak perlu membuat teks dari awal, kita hanya cukup mengkopinya saja. Teman-teman bisa menekan Ctrl+J. Pastikan tanda birunya pada teks yang sudah kita buat, Ctrl+J. Oke, sekarang kita sudah punya 2. Teman-teman klik Move Tool dan gerakan seperti ini. Nah, teksnya tinggal dirubah saja. Kita double klik lagi pada bagian T-nya, double klik. Kemudian masukkan H. Nah, maksudnya Hijriah ya. Tahun Hijriah, misalkan 1445 seperti ini. Kalau tidak salah harusnya hijriahnya di belakang. Oke, cukup. Nah, berikutnya saya juga akan memasukkan sebuah ungkapan selamat pada hari raya. Kita lakukan Ctrl+J saja supaya tidak usah membuat ulang. Kita klik Ctrl+J. Sekarang saya punya 2 teks, kita pindahkan ke bawah. Di sini saya sudah menyiapkan teks yang akan saya gunakan. Kita klik kanan, copy. Oke. Kita double klik lagi untuk pengeditan. Dan teman-teman bisa menghapusnya dulu, kemudian klik paste, yaitu Ctrl+V. Nah, seperti ini. Mas, tulisannya kebesaran. Oke, kita akan merubahnya. Teman-teman bisa memblok semua teksnya dengan menekan Ctrl+A. Kemudian kita rubah pada bagian ini. Kita ke atas ini, kita hapus. Silahkan masukkan misalnya 80. Oke. Kalau untuk tipe teksnya kita rubah juga boleh. Saya suka teks yang tadi ya. Kalau tidak salah namanya Century. Oh, ini dia, Century Gothic. Oke, seperti ini. Nah, sehingga kita punya beberapa teks yang terlihat lebih baik. Nah, kalau teman-teman lihat masih polos ini ya teksnya, kita akan sedikit memberinya tambahan supaya tidak polos-polos banget seperti ini. Saya dari gambar yang sudah kita siapkan tadi, kita klik file, kita klik open. Saya akan menggunakan gambar masjid ini. Double klik atau klik 1 dan klik open. Kita sudah membuka gambar sebuah masjid. Nah, dari gambar masjid ini yang akan saya gunakan hanya bagian kubah dan menaranya saja, jadi tidak semuanya. Jadi akan saya potong, kita gunakan groups. Seperti ini. Saya akan memotongnya dari sini. Klik tahan, gerakan. Oke. Ini bisa digeser lagi ke sini. Oke, cukuplah. Sampai sini saja. Klik Move Tool dan klik Group. Oke. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah menghapus bagian sisi-sisinya ini ya.
saya akan klik Magic Erase yang tadi, kita klik, kita hapus bagian sisi-sisinya. Nah, Magic Erase ini bisa digunakan hanya berlaku untuk warna yang benar-benar berbeda dengan objek yang kita inginkan. Jadi kalau ada warna yang bias, biasanya bagiannya akan ikut terhapus. Jadi teman-teman silahkan cari gambar atau bagian tertentu yang memiliki pewarnaan yang berbeda. Kita akan zoom. Oke, kita hapus juga sini. Kita akan cari poin yang belum terhapus. Oke, sudah. Oh, ini dia. Oke, kita naik ke atas. Nah, ini dia, tentu saja. Kita minimize lagi, maksud saya zoom out. Nah, bagian ini kan belum hilang nih ya. Kita hilangkan. Magic Erase-nya kita rubah menjadi erase biasa. Klik kanan, pilih Erase Tool. Teman-teman silahkan atur size-nya. Pastikan hardness-nya 100%. Oke, sudah cukup. Pada gambar ini saya akan merubahnya menjadi gambar full hitam ya, full hitam. Caranya adalah klik image. Saya pilih adjustment dan pilih level. Oke. Nah, pada bagian warna putih yang di sini kita klik dan tarik ke arah sebelah kiri sehingga nanti masjidnya akan berwarna hitam pekat seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita pindahkan, klik tahan, pindahkan, dan taruh di sini. Nah, kalau misalkan teksnya atau gambarnya ini menindihin bagian yang sudah kita buat sebelumnya, teman-teman silahkan menggesernya ya. Tapi sebelumnya kita perbesar dulu. Saya akan tekan Ctrl+T. Saya tekan tombol Shift untuk supaya bergerak secara bersamaan. Kalau sudah cukup, oke. Nah, gambar masjid layer 1 ini kita rubah menjadi masjid. Double klik. Enter. Nah, dan kita akan menariknya ke bawah. Klik tahan, geser ke bawah. Nah, sampai teksnya muncul seperti itu. Oke, di sini aja cukup. Baik, berikutnya tentu saja pada bagian ini ya. Pada bagian ketupat kita juga beri efek. Ketupat mana tadi ketupat? Oh, ini dia. Kita akan beri efek. Kita klik pada ketupatnya. Klik layer, layer style, dan beri outer. Oke, kita beri warna putih seperti tadi. Screen-nya kita rubah ke normal. Opacity kita bikin 100%, size-nya 5. Range-nya kita rubah nyampe 1. Kemudian klik OK. Baik, berikutnya saya akan mengcopy teks ini taqabbalallahu. Oke, ini dia. Kita copy Ctrl+J. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, teks ini akan kita rubah. Ya, kita rubah menjadi Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tahunnya oke. Kemudian kita Ctrl+A untuk blok semuanya. Saya akan merubahnya menjadi warna putih seperti ini. Oke. Nah, ini dia.
Nah, Mas, teksnya nggak kelihatan. Kalau begitu kita tarik ke atas teks ini. Nah, sehingga bisa terlihat. Kalau teksnya masih terlalu besar, kita akan kurangin ya. Tentu saja kita kurangin. Di sini saya kasih enter dulu. Enter, kemudian kita CTRL A lagi. Saya akan kurangin ukuran teksnya. Saya masukkan 40. Nampaknya terlalu kecil. Saya masukkan 50. Terlalu kecil juga. 60 berarti, oke. Nah, seperti ini. Saya gerakan ke arah tengah ya. Oke, berikutnya teman-teman yang perlu dimasukkan adalah misalkan seperti simbol-simbol mungkin kedinasan atau simbol sebuah instansi, boleh ditaruh di ujung sini atau di sini. Jadi tadi saya sudah punya satu logo ya. Oke, saya buka terlebih dahulu. Oke, saya coba gunakan logo. Oh, ini saja deh. Misal ya. Tadi kan kalau kita ngebukanya dengan cara klik file, klik open. Kali ini saya akan melakukannya dengan cara buka gambarnya, klik tahan, arahkan ke Photoshop-nya, kemudian tempatkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita perkecil ya. Oke. Kemudian klik dan biarkan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi tentu saja dari desain yang sudah saya buat ini silahkan teman-teman modifikasi supaya lebih baik lagi. Silahkan gunakan gambar-gambar yang teman-teman punya. Cari juga di Google boleh. Jadi intinya bisa dikreasikan lebih baik lagi dan dirubah teksnya menjadi Idul Adha, hari apa ya pokoknya hari perayaan yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di komen ataupun request dan yang lainnya. Terima kasih, itu saja video dari saya tentang bagaimana cara membuat sebuah spanduk dengan menggunakan Adobe Photoshop. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Ups, maaf, ada yang terlewat ya. Sebelum saya close, saya akan men-save-nya terlebih dahulu. Kita klik file, kita klik save. Nah, di sini saya akan memasukkannya di sini. Saya akan tulis spanduk 1, kemudian save. Jadi di save sebagai PSD 1. Dan yang kedua saya akan men-save-nya sebagai image. Kita klik file lagi, kemudian klik save as. Pada bagian format teman-teman klik, pilih PNG atau yang mana saja boleh. Biarkan dan klik save. Langsung oke saja. Tunggu sampai loadingnya selesai. Maka nanti kalau kita cari filenya di sini, misalkan kita cari, nah ini dia. Sudah bisa digunakan ataupun dicetak. Bisa melalui image ini atau format PSD yang tadi. Baik, sudah cukup. Assalamualaikum.